yang terhormat Ibu Dr. Desi Rahmawati MPD selaku dosen mata kuliah Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan hasil artikel yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana BOS di Kota Bogor. Kelompok saya yaitu kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Risa Merida Borusilaban, kemudian ada Amelia Agustin, dan yang terakhir ada Rifki Tami Albayhaqi. Isi dari artikel tersebut memuat tentang pendahuluan, studi literatur, pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Pada bagian pendahuluan terdapat pengertian dana BOS itu sendiri. Menurut Kemendikbud pada tahun 2015, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana BOS untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid. Pemerintah Kota Bogor telah menyusun program bantuan operasional sekolah. Sumber dana BOS program bantuan operasional sekolah Kota Bogor berasal dari APBD Kota Bogor dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2020. Oleh karena itu, ketentuan pelaksanaan yang meliputi penyaluran, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam pelaksanaan APBD. Selain itu, ada ketentuan lain yang bersifat mempertegas dan memperjelas pelaksanaannya. Pengelolaan program melibatkan berbagai unsur antara lain dinas pendidikan, sekolah, dan instansi terkait lainnya. Semua unsur tersebut memerlukan pemahaman yang sama guna menghindari timbulnya permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan terjadi pada tahun 2020. Jumlah kerugiannya yaitu sebesar 17,2 miliar dihitung dari kejadian tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Jadi total ada 3 tahun. Permasalahannya yaitu pihak ketiga atau kontraktor yang ditunjuk oleh kelompok kerja kepala sekolah yang anggotanya merupakan kepala sekolah dasar sekota Bogor untuk mengelola kertas ujian untuk SD sekota Bogor, penyelewengan dana BOS dalam bentuk pengadaan dan penggandaan kertas ujian masuk SD sekota Bogor terliput dalam portal berita dan investigasi pusat data hukum. Kemudian terdapat tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dana BOS mengenai perencanaan dana bantuan operasional sekolah dalam hal pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di sekolah dasar Kota Bogor yang menimbulkan adanya permasalahan dana BOS yang ada di Kota Bogor. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk melakukan kajian mengenai permasalahan pengelolaan program bantuan operasional sekolah supaya adanya dana BOS dapat berjalan dengan baik lagi dan tidak adanya timbul masalah-masalah baru. Salah satu masalah yang ada mengenai permasalahan yang ada di Kota Bogor. Permasalahan inilah yang menyebabkan peneliti ingin menganalisis permasalahan pengelolaan anggaran dana BOS dilihat melalui program rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS dengan melihat dari aspek perencanaan, pengelolaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dana BOS dalam mengelolanya dan apa yang menyebabkan masih adanya permasalahan dana BOS hingga saat ini yang dapat menghambat tujuan mutu pendidikan sekolah. Nah, selanjutnya ada studi literatur. Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, dana BOS merupakan dana yang diakolasikan untuk membiayai kebutuhan non-personalia bagi lembaga pendidikan dasar maupun menengah untuk memenuhi skema wajib belajar. Anggaran dana BOS juga dapat digunakan untuk beberapa keperluan lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, dana BOS kota bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Sekolah menerima dana BOS kota sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Yang kedua yaitu rencana kerja tahunan RKT Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 129 Tahun 2019. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Dalam hasil penelitian si Hombing di tahun 2027 dijelaskan bahwa penggunaan dana BOS mengandung penyimpangan dan tidak secara efektif digunakan sebagaimana diharapkan pemerintah seturut amanat undang-undang. Lalu dana BOS yang terjadi masih perlu banyak diperhatikan karena program dana BOS ini belum efektif. Konflik dana BOS seperti korupsi yang dilakukan beberapa oknum serta penyalurannya yang masih tidak tetap sasaran dan keterlambatan.
itu keterlambatan penyaluran dana yang menimbulkan penghambatan untuk proses pendidikan. Itu menurut Handayani tahun 2017. Lalu hasil penelitian Wediat Moko dan Suyatmini tahun 2017 yang menyatakan bahwa perencanaan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015, khususnya dalam penyusunan RKAS yang seharusnya disahkan oleh SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ini ada analisis perbandingan pencairan dana BOS tahun 2019 dan 2020 tahap 1 di Kota Bogor pada jenjang sekolah dasar. Nah, di sini ada wilayahnya yaitu Kota Bogor, sekolah dasarnya itu ada 211, dana BOS yang tersalur itu pada 2019 ada 13.646.880. Nah, sekolah yang menerimanya itu ada 211, sekolah lapornya juga ada 211. Nah, dana yang cair itu ada sekitar 22.519.350. Nah, di sini juga ada perbandingannya di 2020 yaitu masih sama, tapi dana BOS yang salurnya ini ada 22.519.350, sedangkan dana yang cairnya ada 22.519.350. Itu antara lain yaitu mengidentifikasi kebutuhan sekolah, lalu perencanaan anggarannya itu berapa, mensosialisasikan kepada sekolah, guru, komite sekolah. Lalu yang terakhir ada dipajang di depan papan pengumuman agar tahu semua warga sekolah bisa mengetahui anggarannya itu berapa. Nama saya Amelia Agustin dengan NIM 11036200028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pembahasan yang dilakukan pengelolaan dana BOS di Kota Bogor ini. Yang pertama itu ada perencanaan penggunaan dana BOS di Kota Bogor. Perencanaan penggunaan dana BOS ini merupakan proses awal dari suatu kegiatan sebelum melakukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Karena perencanaan merupakan tahap awal pengelolaan yang berisi rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan. Dalam perencanaan program BOS ini meliputi 2 kegiatan utama yang dilakukan oleh, yang pertama ada yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama tim manajemen BOS sekolah, yaitu mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan menyusun RAPBS. Rencana dana BOS di Kota Bogor ini diawali dengan proses penyusunan rancangan kegiatan anggaran sekolah. Nah, penyusunan RKAS ini dilaksanakan pada awal periode, yaitu pada bulan periode yang bersangkutan. Nah, lalu proses perencanaan penggunaan dana BOS yang dilakukan berupa pembuatan daftar penyusunan kebutuhan untuk menyusun rancangan kegiatan anggaran sekolah. Nah, proses perencanaan rencana kegiatan anggaran sekolah ini nyatanya tidak melibatkan komite sekolah dan dewan guru. Proses perencanaan yang dilakukan di Kota Bogor ini dikatakan kurang berlangsung secara optimal karena kurangnya komunikasi dan kontribusi peran komite sekolah dan dewan guru, sehingga proses perencanaan penganggaran penggunaan dana BOS dapat menimbulkan masalah dalam pengelolaan dana BOS ini yang dapat merugikan semua pihak terkait. Nah, selanjutnya itu membahas mengenai pengelolaan dana BOS yang ada di Kota Bogor. Apa sih yang kita ingin tahu pengelolaan dana BOS-nya sehingga dapat terjadinya suatu masalah yang timbul dalam pengelolaan dana BOS ini. Nah, dalam pengelolaan dana BOS di Kota Bogor ini yang seharusnya dikelola oleh komite sekolah dan dewan guru, tetapi dikelola oleh kelompok kerja kepala sekolah. Nah, jadi karena dikelola oleh kelompok kerja kepala sekolah tanpa ada sepengetahuan komite sekolah, nah timbulnya permasalahan penyelewengan atau yang disebut itu sebagai korupsi dana BOS. Hal ini tuh terjadi itu karena lemahnya mekanisme kontrol yang seharusnya dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan yang ada di sekolah, itu seperti murid, guru maupun orang tua siswa. Nah, selanjutnya ini ada pelaksanaan penggunaan dana BOS sekolah di Kota Bogor. Nah, pelaksanaan ini merupakan implementasi dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam tahap perencanaan yang tertuang dalam RAPBS. Nah, pelaksanaan program BOS ini harus diupayakan sesuai dengan RAPBS yang telah disusun bersama komponen sekolah, mulai dari kegiatan penerimaan dana BOS hingga kegiatan pengeluaran dari RAPBS sesuai RAPBS. Nah, terkait dengan pelaksanaan program BOS di Kota Bogor ini, berdasarkan
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah. Itu kelompok kerja kepala sekolah ini merupakan pelaksanaan penyaluran dana BOS yang kewenangannya berada di bawah Dinas Pendidikan. Nah, jadi wali kota itu sebagai tim pengarah, nah kepala Dinas Pendidikan Kota sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS, serta dapat tim pelaksanaan yang salah satunya kelompok kerja kepala sekolah. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan dasaran mengenai analisis pengelolaan dana BOS di Kota Bogor ini. Nah, kesimpulannya itu perencanaan dana BOS yang ada di Kota Bogor ini diawali dengan proses penyusunan RKAS. Nah, dalam proses perencanaan RKAS di Kota Bogor ini nyatanya itu tidak melibatkan komite sekolah dan dewan guru. Nah, dalam pengelolaan dana BOS di Kota Bogor ini seharusnya dikelola oleh komite sekolah dan dewan guru, tetapi malah dialihkan dan dikelola oleh kelompok kerja kepala sekolah. Nah, hal ini tidak sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, yang kedua itu bagi guru. Nah, bagi guru ini dan bagi guru dan satuan pendidikan yang terkait itu mulai dari guru, kepala sekolah dan semua pihak yang terkait dalam pengelolaan dana BOS ini seharusnya ikut mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dana BOS. Nah, karena apa? Karena ketika satuan guru kepala sekolah ini saling berpartisipasi aktif ini, maka ini tuh sangat berpengaruh kepada efektivitas penggunaan dana BOS dan peningkatan mutu pendidikan siswa.